Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Adia. Di sini saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Surakarta dengan NIM 857873361. Pada kesempatan hari ini, saya akan memenuhi tugas untuk mata kuliah praktikum IPA di SD pada tugas 3, kegiatan praktikum yang ketiga tentang pencernaan makanan. Di sini pada kesempatan hari ini pula saya akan mencoba menjelaskan tentang gambaran sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, sebelum kita menginjak untuk penjelasan dari awal makanan masuk melalui mulut sampai keluar melalui anus, langkah baiknya kita akan mengetahui apa saja organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama ada mulut, yang kedua ada kelenjar ludah, yang ketiga ada kerongkongan, yang keempat ada lambung, yang kelima ada pankreas, yang keenam ada hati, yang ketujuh ada kandung empedu, yang kedelapan ada usus halus, yang kesembilan ada usus besar, yang ke-10 ada rektum, dan yang terakhir ada anus. Baik, sebelum kita menjelaskan satu persatu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan ialah serangkaian organ atau kelenjar yang bekerja sama untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi zat energi yang sederhana yang bisa diserap dan digunakan oleh tubuh, serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak berguna. Baik, sekarang kita akan mencoba menjelaskan satu persatu organ-organ yang berperan penting dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Yang pertama, pada mulut. Pada mulut, di sini merupakan bagian awal tempat makanan masuk. Di dalam mulut terjadi dua proses. Yang pertama, pencernaan mekanik. Di sini pencernaan mekanik, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi. Setelah itu agar menjadi halus. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Pada makanan nanti bercampur dengan air liur. Air liur mengandung enzim yang mulai mengubah zat tepung atau karbohidrat menjadi gula sederhana. Lidah berfungsi untuk membantu mengaduk makanan dan merasakan makanan. Terus berikutnya pada organ yang kedua ada kelenjar ludah. Pada kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang berfungsi sebagai satu, untuk membasahi makanan agar mudah ditelan. Yang kedua, mengandung enzim pencernaan awal. Yang berikutnya, membantu membantu menjaga kelembapan mulut dan membunuh sebagian kuman yang masuk bersama makanan. Yang berikutnya, yang ketiga, kerongkongan. Kerongkongan di sini adalah suatu organ atau saluran penghubung antara mulut sampai lambung. Dinding kerongkongan memiliki otot yang bergerak meremas-remas seperti gelombang yang disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan ini dapat mendorong makanan turun masuk ke dalam lambung, walaupun kita sedang berdiri atau terbalik. Yang keempat, ada lambung. Pada organ lambung di sini berbentuk seperti kantung besar yang elastis. Di sini makanan disimpan sementara kurang lebih 2-4 jam. Dinding lambung menghasilkan asam lambung yang berperan untuk membunuh kuman, penyakit, dan enzim pencernaan untuk memecah zat protein.
Di sini makanan diaduk dan dicerna hingga berubah menjadi cairan yang kental seperti bubur yang disebut dengan gimus. Yang organ yang kelima ada organ pankreas. Di sini kelenjar pankreas merupakan kelenjar yang besar yang berperan penting untuk menghasilkan cairan pankreas yang mengalir ke usus halus dan terletak di balik lambung. Cairan ini mengandung enzim yang sangat kuat untuk memecah satu, karbohidrat menjadi gula, yang kedua, protein menjadi asam amino, yang ketiga, lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, pankreas juga mengatur kadar gula dalam darah. Yang berikutnya organ hati. Organ terbesar dan yang terpenting dalam sistem pencernaan yang berfungsi sebagai satu, membuat cairan empedu atau untuk memecah lemak menjadi butiran kecil agar mudah dicerna. Yang kedua, menyimpan cadangan gula dan vitamin. Yang ketiga, menyaring darah dan membuang racun atau zat berbahaya dari tubuh. Yang keempat, mengolah zat gizi yang baru diserap dari usus. Yang berikutnya, yang ke-9 ada, yang ke-7 ada kantong empedu. Kantong kecil yang menempel di bawah hati yang berfungsi sebagai tempat menampung atau penyimpanan cairan empedu yang dibuat oleh hati. Saat ada makanan berlemak masuk ke usus, kantong ini memeras cairan empedu keluar ke usus halus. Yang berikutnya, usus halus. Pada bagian usus halus ini merupakan bagian terpanjang dari saluran pencernaan. Ukurannya atau panjangnya bisa mencapai 6-8 meter. Ini adalah bagian paling penting dari usus halus. Di sini pencernaan makanan selesai dilakukan dengan bantuan cairan pankreas dan empedu. Dinding usus halus memiliki tonjolan halus bernama villi, tempat terjadi penyerapan sari-sari makanan. Zat gizi masuk ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk menghasilkan suatu energi pertumbuhan dan perbaikan sel. Yang berikutnya, organ usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak bisa dicerna atau diserap oleh tubuh, makanan tersebut masuk ke usus besar. Usus besar lebih pendek tetapi ukurannya lebih besar diameternya. Fungsi utamanya yaitu menyerap kembali air dan garam mineral dari sisa makanan. Karena air diserap kembali, sisa makanan perlahan berubah menjadi padat dan kering atau menjadi kotoran atau tinja. Di sini juga hidup bakteri baik yang membantu pembentukan kotoran dan memproduksi vitamin. Yang berikutnya ada rektum. Pada rektum, bagian ujung usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan sementara kotoran. Ketika kotoran sudah penuh, akan timbul rasa ingin buang air besar. Yang terakhir pada anus. Anus merupakan lubang atau saluran paling ujung dari sistem pencernaan, berfungsi sebagai jalan keluarnya kotoran atau tinja dari dalam tubuh. Nah, sekarang kita sudah menjelaskan tentang peran masing-masing dari organ pencernaan makanan pada manusia. Kesimpulannya,